Tuhan, Shalom. Semakin kita agresif dengan firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Haleluya. Markus pasal yang ke-15, ayat 43, dalam perikop Yesus dikuburkan. Sampai di sini kita sedang merenungkan ayat gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari kita. Ayat 43 saya bacakan, karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus yang masih tergantung di kayu salib. Alkitab adalah kebenaran. Kematian Yesus bukan cerita fiktif mengada-ada, tetapi kematian yang sungguh-sungguh, dan itu tidak bisa dibantah. Kematian Yesus salah satunya dibuktikan dengan dikabulkannya permintaan Yusuf orang Arimatia itu untuk mengambil dan menguburkan jenazah Yesus. Siapakah Yusuf orang Arimatia itu? Informasi mengenai orang ini terlalu sedikit di Alkitab ya. Alkitab ayat yang kita baca tadi hanya mengatakan bahwa yang pertama, ia adalah anggota majelis besar, anggota Sanhedrin ya. Berarti ia adalah seorang pemimpin, salah satu pemimpin dari agama Yahudi. Kemudian dikatakan juga bahwa ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi informasi ini menunjukkan walaupun Yusuf seorang anggota majelis besar yang turut memutuskan hukuman mati bagi Yesus, ya kan? Dia adalah seorang yang secara sembunyi-sembunyi mengikut Yesus dan menerima pengajarannya. Iya, terpaksa dia mengambil keputusan itu mungkin karena kalah suara ya. Haleluya. Jadi Yusuf Arimatia sepertinya telah menjadi murid secara diam-diam bersama dengan Nikodemus. Matius pasal 27 ayat 57. Menjelang malam datang seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf. Ternyata dia orang Arimatia yang kaya dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ya. Lalu ayat yang lain, Yohanes 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Mereka tidak mengakuinya berterus terang bahwa mereka percaya Yesus, bahwa mereka jadi pengikut Yesus, bahwa mereka menjadi murid Tuhan Yesus, supaya mereka jangan dikucilkan. Ya, seperti itu keadaan pada saat itu. Yohanes 7 ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka, orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, teman-temannya yang hendak menghukum Yesus, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Yohanes 7 ayat 51. Jadi Nikodemus berkata dan berusaha membela Tuhan, tapi karena kalah kuat, kalah suara, mereka lebih mayoritas, dan akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati, disalibkan. Ayat 39 dari Yohanes pasal 19. Juga Nikodemus datang ke situ. Nah, Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. 40. Mereka, Yusuf Arimatia dan Nikodemus, mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kelenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi ternyata pemimpin-pemimpin orang Yahudi pun ada sebahagian yang percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus walaupun tidak terang-terangan, walaupun sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya, jadi meskipun diam-diam seperti Yusuf jadi orang percaya, namun setelah kematian Yesus ia pergi dan secara terbuka di depan umum untuk meminta kepada Pilatus tubuh dari Yesus ya untuk dikuburkan. Sebenarnya hal itu berbahaya buat dia, sebab bisa saja Yusuf itu, Nikodemus itu oleh orang Yahudi lainnya dianggap sebagai temannya orang yang disalibkan,
teman seorang pemberontak yang disalibkan bagi orang Yahudi. Ya. Apalagi sebagai orang Yahudi ortodoks di zamannya, Yusuf akan membuat dirinya menjadi najis secara seremonial adat istiadat orang Yahudi. Ya, untuk menjalankan hari Sabat Paskah karena apa? Satu, pergi ke rumah orang bukan Yahudi, ia datang ke Pilatus. Nomor dua, ia akan menyentuh mayat. Buat orang Yahudi, Paskah nggak boleh melakukan seperti itu ya, secara adat istiadat seremonial mereka. Tapi Yusuf tidak memperdulikan adat istiadat seremonial. Kematian Yesus memunculkan iman yang tersembunyi itu ke permukaan. Iman yang memberanikan dirinya menghadapi pemerintahan Romawi, ya, menghadap wakil pemerintahan Romawi agar dibolehkan membawa jenazah Yesus untuk dikuburkan. Nah, ketika kemuritan murid-murid Yesus telah suram dan lari meninggalkan Yesus, justru ada tampil sebagai seorang murid sejati yang mengafani jenazah Yesus dan menguburkannya. Jadi peran Yusuf Arimatia ini memberikan gambaran buat kita bahwa menjadi murid Yesus tidak hanya di saat senang, aman, damai, kenyang, tidak ya. Tapi dalam segala keadaan kita harus tetap jadi murid Tuhan Yesus. Jangan hanya ketika aman, damai, sejahtera, senang, baru rasanya ini murid Yesus gitu ya. Tapi ketika saat kritis, murid-murid Yesus itu lari meninggalkan Yesus ya. Nah, harusnya kan sikap muridnya nggak seperti itu. Harusnya ditampilkan sikap, sifat, karakter, tabiat murid itu justru pada saat-saat yang sulit. Sebab pada saat-saat yang sulit seperti itu, kadar kemuritan kita sebagai murid Yesus itu sesungguhnya sedang diuji. Oke, puji Tuhan ya. Tapi Yusuf kan lain ya. Bahkan Yusuf berani bayar harga. Satu, berani dicela, berani dikucilkan karena mengingkari keyahudiannya itu ya, adat istiadat itu. Ya. Lalu Yusuf berani membayar harga. Ayat 46 berkata, Yusuf pun membeli kain lenan yang luar biasa menurut saya. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salibnya dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu di pintu kubur itu. Orang Yahudi tidak mempraktekkan pembalseman sebagaimana dilakukan oleh orang Mesir. Tapi mereka memiliki prosedur yang telah ditentukan, yaitu mengafani dan dengan kain lenan kemudian memberikan rempah-rempah. Kemudian ia membaringkan Yesus di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Mazmur 27 ayat 59 itu memberitahukan kepada kita bahwa kuburan itu adalah makam pribadi Yusuf, diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Ayat 59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, kualitas nomor 1, kualitas prima. Ia beli, ia berikan kepada Tuhan. Lalu membaringkan Yesus di dalam kuburnya. Nah ini kubur milik Yusuf Arimatia itu. Jadi berani bayar harga. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dalam keadaan aman, damai, tenang, senang. Mungkin setiap orang Kristen bisa berkata, aku adalah murid Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kemuridan itu tetap dipertahankan? Apakah kemuridan itu tetap dipertahankan ketika orang itu, murid itu berada dalam situasi yang kritis? Apakah murid seperti itu berani membayar harga untuk tetap jadi murid Tuhan Yesus? Jadi kita renungkan bahwa menjadi murid Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, kita harus menjalaninya. Tetap jadi murid Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Seberapa besar harga yang harus kita bayar untuk jadi murid Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kematian Tuhan Yesus menghidupkan kami. Dan kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami lebih hidup.
betapa besar harga yang sudah Yesus kerjakan, berikan buat setiap kami. Biar hari ini kami berjanji ya Tuhan, hanya kepada Yesus saja hidup kami berpaut dan mengikut. Roh Kudus kuatkan kami supaya kami berani membayar harga, seberapa besar pun harganya, untuk tetap jadi murid Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali mengiring Yesus, tetap mengiring Yesus. Sekali melayani Tuhan Yesus, tetap selama-lamanya melayani Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.